Yes. Halo guys, kembali lagi bersama gue. Ya bukan kembali lagi sih, soalnya udah lama banget nih, bisa kelihatan nih. Terakhir upload udah mau setahun. Ya udahlah, daripada gitu. Nah, akhirnya gue kembali untuk membahas ya sedikit-sedikit doang lah, yaitu ini iPhone SE generasi 2. Oke, check it out. All you need is a little imagination, practice a little bit, and allow this to take you anywhere that you want to be. Anywhere. You can do this. Oke, yang pertama-tama, kenapa sih gue bisa beli HP ini? Ya karena bisa gue bilang ini merupakan hidden gem, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi apa aja sih itu syarat-syarat dan ketentuan berlakunya? Disclaimer terlebih dahulu, review ini tidak akan membahas tentang yang lebih mendalam lah, seperti performa, baterai, dan lain-lainnya. Gue di sini cuma hanya membahas penggunaan gue nih sehari-hari selama 3 bulanan menggunakan iPhone SE generasi 2. Namun HP ini tidak gue gunakan 100% karena HP ini merupakan HP second lah, HP kedua, karena HP pertama gue yang bisa dibilang berguna banget itu adalah ini, HP Samsung gue. Mungkin dari aspek pertama dulu lah yang bisa dibilang, ya karena mungkin dari channel yang inilah, lalu juga kalau misalnya kalian lihat Instagram gue kayak gimana, gue ini suka dengan foto dan video gitu, membuat konten lah gitu. Lalu bagaimana yang gue gunakan? Ya benar sekali, menikmati konten, canda. Nah di sini ya bisa dibilang kameranya itu, kamera yang digunakan ya kamera iPhone 8 gitu lah. Jadi gimana sih hasilnya? Ya bisa dibilang cukup saja lah. Nih bisa dilihat, nih adalah pas pertama kali gue langsung coba foto-foto, dan ini hasilnya seperti nanti gue juga bakal menunjukkan secara langsungnya di sini. Tapi kalau dari HP sendiri tuh bisa dibilang hasilnya begini. Namun ini disclaimer juga, karena ya bisa dibilang kegiatan gue adalah mengedit foto, mengedit video, dan lain-lainnya. Ini adalah hasil foto yang sudah sedikit gue atur lah. Namun ada beberapa yang kayak contohnya ini yang gue nggak atur sama sekali. Ini benar-benar keluar langsung dari kameranya gitu. Terus gue juga ada nih, bisa lihat. Nah misalnya seperti ini nih. Lalu juga ada lagi yang paling seperti ini lagi juga. Lalu kan ini cuma foto, lalu video itu seperti gimana gitu. Nah seperti ini nih hasil video, nanti gue bakal tunjukkan juga. Bisa dibilang ya stabil banget gitu, gue pakai gitu, rasanya kayak pakai gimbal, beda banget dengan yang ini yang sama sekali tidak punya optikalnya. Sedangkan dengan yang ini ya wah luar biasa banget. Tapi sayangnya gue jarang pakai ya, sekali lagi karena gue yang pakai itu jarang. Gue hanya sekali lagi menikmati konten. Jadi ya jarang banget lah gue gunakan untuk membuat konten. Lalu ada aspek selanjutnya yaitu performa. Bagaimana sih performanya ini? Nah kalau misalnya kalian cari-cari di internet itu gimana, iPhone SE generasi 2 ini bisa dibilang dalamannya itu adalah iPhone 11. Jadi bisa dibilang wah keren banget gitu. Pasti bisa main game lah bang, inilah bang, keren banget lah bang. Terus pasti game yang pertama gitu lah. Gimana sih gamenya? Sayangnya game gue cuman ini doang. Tidak ada PUBG, tidak ada ML, tidak ada lain-lainnya ya. Namanya juga iPhone pasti udah bisa dilibas lah ya. Jadi ya udah gitu pak. Ekspektasi kalian pasti udah kayak bagus udah gitu. Jadi gue untuk performa silakan cari di tempat lain, jangan di tempat gue ini. Gue ini hanya menjelaskan tentang performanya dan gimana digunakan selama sehari-hari. Kan pasti kalian pada dengerin nih baterainya iPhone
SE generasi 2 nih jelek gitu loh. Apakah betul gitu jelek baterainya? Nah, bisa kalian lihat nih, 5,5 jam. Yang gue nggak tahu nih apakah bagus atau enggak, tapi kalau misalnya dari penggunaan gue nih cuman sekali doang ngecas nih. Ya baru tadi ngecas, tapi ngecas sebentar karena ingin membuat video inilah gitulah. Jadi kalau dari pengalaman gue nih, baterai yang ini bisa untuk dipakai selama seharian. Namun ya mesti gue kasih tahu sih ini kenapa sih bisa awet segini, karena yang gue gunakan cuma pakai wifi dan gue gunakan di rumah doang, jadi gue nggak bawa kemana-mana gitu. Ini kan gue mau kasih tahu lagi bahwa HP gue ini merupakan HP kedua gitu. Gue nggak pakai ini sebagai HP pertama gue. Nah, mungkin untuk HP pertama mungkin berbeda lagi gitulah ya. Namun kalau kalian bisa kayak diatur lah penggunaannya kayak gimana, ya bisa bilang bagus. Nah, gue mau kasih tahu lagi nih, penggunaan gue tuh bisa bilang paling jeleknya gitulah. Kayak apa sih, background app refresh nyala semua, yang bisa dibilang kan kalian pasti dengar nih cara untuk menghemat baterai kayak gimana sih, semuanya dimatiin bla bla bla. Tenang, di gue ini tidak dimatiin sama sekali, nggak ada gitu. Jadi seharian bisa nih awet. Nah, tapi ada sesuatu nih, aduh ini kenapa nih. Nah, ini nanti bakal gue jelasin nih kenapa sih bisa kayak nih baterainya baterai bohongan nih. Oh tenang, nanti gue bakal jelasin kenapa bisa kayak gitu. Nah, jadi untuk baterai bisa dibilang gue bisa gunakan nih selama seharian. Tapi kalau misalnya gue sering kayak paksa main, kayak tadi nih main game, nah ini baru bisa habis baterainya. Lalu juga kalau misalnya sosmed, ini menikmati konten, nah itu juga bakal cepet habis sih. Tapi maksudnya habisnya juga nggak lama, karena gue pakai nih dari 100%, lalu gue sering menikmati konten, itu bisa habis sekitar 6 jaman lah gitulah, menurut pengalaman gue lah ya. Ini kalau misalnya kalian pengen lihat screen time, ini daily atau nggak weekly aja deh. Nih weekly kemarin 6 jam rata-rata. Nih untuk kemarin juga sama, agak ini turun parah jam. Tapi ya untuk gue akhirnya gue coba pakai yap sekitaran segitu, 4 jam 5 jam, jadi awet-awet aja gitu bisa. Dan bisa dibilang baterainya ya cuma diisi sekali doang, bisa sih kalau mau parah 2 kali ngecas, itu kalau gue pemakaian gue ya kayak gitu. Nah, akhirnya kalian penasaran nih, gue beli dari mana sih ini iPhone SE generasi 2. Nah, gue akan tunjukkan. Gue beli di yap, benar sekali, Best Store. Nah, gue pengen memberikan pengalaman lah kepada kalian gitu, beli di Best Store. Nah, mungkin salah satunya tadi yang gue tunjukkan kepada kalian itu adalah, nah ini dia, baterainya tidak terlihat. Kenapa nih bisa begini? Awalnya yang gue beli waktu di Best Store itu ada baterainya. Nih dia baterainya. Kenapa baterainya ini? Oh, kebalik. Kenapa baterainya? Baterainya ternyata disuntik. Ini disuntik nih persentasenya. Loh. Ya sebenarnya sih ini akhirnya gue ganti nih. Gue sarankan nih kalian kalau pengen beli di Best Store, ekspektasi kalian tuh turunin serendah tanah. Kalian jangan berpikir bahwa kalian akan mendapatkan iPhone terbaik sepanjang masa gitu. Jangan. Pikir ekspektasi ke bawah tanah. Sudah. Tidak boleh berpikir yang aneh-aneh gitu. Dan gue sarankan kalian tuh lebih baik langsung ke toko gitu. Karena kalau misalnya, karena kenapa sih, kalian juga udah pernah nonton nih, Best Store tuh bagus apa enggak sih? Ya menurut gue bagus, karena pelayanannya juga ya cukup lah. Dan juga ya kalian pengen cari kayak apa, iPhone ini kan pengen lihat-lihat juga barangnya, misal kalian ke toko pengen cari barang-barang, ya udah cari yang paling bagus. Kalau udah selesai, udah benar, beli. Tapi masalahnya ya kan kalian ini udah dikasih nih garansi kayak 7 hari gitu. Kalau misalnya kenapa-napa baru balikin, ganti baru bla bla bla. Nah, kalau bisa tuh kalian ya jangan di
kayak megang baru punya barang baru gitu loh, dianteng-antengin ininya, lebih baik langsung dicoba stress test, dipaksa HP-nya sepaksa-paksa mungkin, karena kalian nggak tahu nih kalau misalnya HP kalian tuh ternyata ya punya ada cacatnya gitulah. Salah satunya ini akhirnya gue ketemu nih cacatnya, baterainya ngaco, ternyata disuntik. Ya sudah lah ya, sudah terjadi gitu. Jadi gitu, lebih baik kalau misalnya kalian beli di kayak B-Store, PS Store, bla bla bla, lebih baik kalau kalian sudah beli, coba langsung dipaksain HP-nya gitu, dimainin seharian penuh, main game bla bla bla. Kalau misalnya ada kenapa-napa baru bisa tuh dicoba digaransi. Oke, gue bakal lebih serius ini lah. Kenapa sih gue memberitahu kepada kalian bahwa iPhone SE generasi 2 ini merupakan hidden gem, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, yang pertama-tama, desain. Desainnya itu adalah 11-12 dengan iPhone 6 yang bisa dibilang udah tua banget gitu lah. Nah, gara-gara desain yang lama ini akhirnya harganya yang pertama adalah murah, itu 11-12 sama iPhone 8, dan ini dalamannya adalah iPhone 11, di atasnya iPhone XR untuk dalaman, performa dalaman, oke. Untuk desain dan lain-lain itu bisa bilang ya iPhone 8 dalamannya nih diambil nih. Untuk kamera, baterai, desain, iPhone 8, oke. Akhirnya jadinya ya HP-nya kecil. Nih, lihat nih, kecil. Dan juga ada ini apa? Dagu sama jidat, salah deh anjir, so kebalik. Dagu, jidat. Ini nggak ada ya, HP zaman sekarang udah kayak gitu tuh, lega, gede. Nah, jadi syarat dan ketentuan berlakunya adalah bagi kalian yang punya HP Android nih, pengen ke iPhone dan HP-nya ternyata udah gede kayak gini nih, ya ini adalah sesuatu poin yang harus kalian tentukan apakah kalian pengen gitu. Itu untuk masalah desain. Lalu kenapa ini hidden gem? Tadi sudah gue jelasin bahwa dalamannya adalah iPhone 11, jadi software update-nya adalah 5 tahunan. Ini bakal 11-12 dengan iPhone XR lah untuk software update, dan juga iPhone 11. Nah, itu poin bagusnya, dan juga paling tadi harganya itu paling yang gue bisa temukan lah dari ininya nih. Kenapa hidden gem banget gitu. Paling itu sih yang gue bisa bilang hidden gem itu adalah HP yang kecil, compact, performanya luar biasa banget gitu, dan juga software update-nya yang udah bisa bilang pasti bakal dapat 5 tahun. Ini kan keluarnya tahun 2020 dan sekarang baru masuk banget nih 2023 ya, jadi 5 tahun lagi nih 2025 baru selesai. Sedangkan iPhone 8 pasti tahun depan udah mati, tidak ada software update lagi. Namun kalian bisa masih gunakan gitu bagi pengguna iPhone 8 atau yang masih penasaran dengan pengen beli di iPhone 8. Namun ya kalian paling bisa menoleh dikit lah ke iPhone SE generasi 2 nih, soalnya harganya 11-12 dengan iPhone 8. Jadi ya mungkin kalian bisa noleh dikit lah gitu, ini apakah worth it gitu pengen dibeli. Kalau menurut gue sih iya, soalnya kan hidden gem banget nih. Kalau dari gue hidden gem paling gitu aja sih. Akhirnya gue serius nih ngebuat teh gimana sih bisa hidden gem. Nah, itu dari perspektif gue. Mungkin dari kalian ya jangan terima banget lah perkataan gue ini 100% bla bla bla. Kalian lebih baik meriset lagi kayak gimana sih misalnya dari YouTuber lain atau dari video-video lama, tapi kalian harus bisa menyaring gitu. Kalau kalian mau nanya-nanya juga silakan sih, nanya-nanya di kolom komentar bla bla bla. Gue akan senang hati gitu menjawabnya gitu. Paling itu aja sih dari gue. Ciao.